Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Agustina, NIM 202020743 dari Pendidikan Biologi 3 angkatan tahun 2020 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Media Kartu Bergambar pada materi Sistem Peredaran Darah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Di mana pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, bab 1 yang berisi pendahuluan, yang kedua itu ada bab 2 yang berisi kerangka dasar teori, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Sekarang kita akan masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Baik, yang pertama yang akan dibahas dalam bab 1 yaitu latar belakang penelitian. Pendidikan nasional memiliki tujuan seperti dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bicara tentang pendidikan, tentunya kita akan membahas juga tentang kualitas pendidikan. Nah, berbicara tentang kualitas pendidikan itu sendiri tentunya tidak lepas dari peran pendidik dan caranya mengkaji proses belajar mengajar agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Salah satu hal yang menunjang dalam proses pembelajaran adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sendiri merupakan salah satu dari komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran itu terdiri dari tujuan pembelajaran, yang kedua ada bahan atau materi ajar, yang ketiga ada metode pembelajaran, yang keempat ada media atau alat yang akan kita bahas dalam proposal kali ini, dan yang terakhir ada instrumen evaluasi. Nah, dalam proses belajar mengajar sendiri ada 2 unsur yang sangat penting, yaitu metode dan juga media. Nah, salah satu fungsi utama dari media itu adalah sebagai alat bantu untuk mengajar yang akan mempengaruhi berbagai hal yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri, seperti kondisi dan lingkungan belajar agar pembelajaran itu dapat berjalan efektif. Nah, maka dari itu, dari penjelasan di atas, saya sebagai peneliti akan mengangkat masalah tersebut dalam proposal yang berjudul Pengaruh Media Kartu Bergambar pada Materi Sistem Peredaran Darah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat kita tarik yaitu apakah ada peningkatan minat belajar dari peserta didik kelas 8 dalam hasil penggunaan dari media kartu bergambar pada materi sistem peredaran darah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media kartu bergambar pada materi sistem peredaran darah tersebut terhadap peningkatan minat belajar peserta didik kelas 8 pada materi sistem peredaran darah. Untuk selanjutnya yang terakhir dari bab 1 ini kita akan membahas terkait manfaat dari penelitian. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritik. Manfaat secara teoritik dalam penelitian kali ini ada 2, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar peserta didik. Yang kedua itu sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian lebih luas lagi tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar peserta didik. Yang kedua ada manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini juga memiliki 2 manfaat.
Yang pertama, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi sekolah yang diteliti agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik lebih optimal. Yang kedua yaitu ada sebagai bahan masukan dalam penggunaan media pembelajaran agar minat belajar peserta didik dapat meningkat terutama dalam pembelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke bab 2 yang berisi kerangka dasar teori. Yang pertama yang akan dibahas dalam bab 2 yaitu ada teori dan konsep. Yang pertama itu ada konsep media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga pesan yang disampaikan oleh guru bisa tersampaikan lebih jelas dan tujuan dari pendidikan atau pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan lebih efisien. Yang kedua itu ada konsep minat belajar. Nah, minat belajar sendiri yaitu energi, kekuatan, atau hal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan belajar, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun pencapaian nilai yang baik. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang definisi konsepsional. Sebelum kita membahas isi dari definisi konsepsional itu sendiri, saya akan menjelaskan definisi dari definisi konsepsional. Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional merupakan abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Jadi dapat kita simpulkan, definisi konsepsional itu sendiri merupakan gambaran atau untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian itu sendiri. Dalam penelitian saya ini, definisi konsepsionalnya ada dua contohnya, yaitu pengertian dari media pembelajaran dan pengertian dari minat belajar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Bab 3 ini yang pertama kita akan membahas tentang tempat penelitian. Tempat penelitian saya yang akan saya teliti yaitu SMP Negeri 1 Muara Belida. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang akan saya ambil yaitu metode R&D atau Research and Development. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang akan saya pakai yaitu peserta didik kelas 8 di SMPN 1 Muara Belida yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama itu field note atau catatan lapangan. Isinya berupa pernyataan yang kita temukan di lapangan. Yang selanjutnya ada angket respon. Angket respon sendiri itu diperoleh dari angket yang diisi oleh para peserta didik yang kita teliti. Yang selanjutnya itu ada validasi ahli. Validasi ahli ini berisi review dan penilaian dari validator. Validator ini dapat berupa dosen atau guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Yang terakhir itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu berupa lembar catatan lapangan yang diambil dari hasil di lapangan sebelumnya yang saya jelaskan di teknik pengumpulan data. Selanjutnya itu ada yang kedua ada lembar validasi, hasil dari validasi ahli yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir lembar angket respon, hasil dari angket respon dari peserta didik yang telah kita mintai jawabannya dari angket-angket yang kita berikan. Baik, sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berharap semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.